kearifan lokal, keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, senang sekali bisa menjumpai Anda dalam sebuah obrolan budaya RRI Net yang pada kali ini akan berbicara tentang seni pertunjukan Minangkabau. Tepatnya kita akan mengangkat topik perkembangan seni pertunjukan Minangkabau di tengah perubahan global. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini banyak sekali ya budaya-budaya yang notabene tidak sama dengan akar budaya kita yang sudah masuk ke dalam teritorial budaya kita sendiri, karena memang dalam konsep global semuanya tidak batas gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah seni pertunjukan kita, khususnya seni pertunjukan Minangkabau, masih bisa eksis dan bisa berkembang tanpa menghilangkan originalitasnya sebagai sebuah seni pertunjukan tradisi. Nah, untuk memperbincangkan hal ini, pendengar dan pemirsa RRI Net, kami sudah hadirkan 3 orang narasumber yang kompeten dalam hal ini. Ada budayawan Bapak Viveri Yudi MPD. Assalamualaikum Mak Kari. Iya. Baik, Assalamualaikum Mak Kari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, Bapak Viveri Yudi dalam kesehariannya dalam komunitas budaya itu lebih dikenal dengan Mak Kari. Maka saya panggilnya Mak Kari, ya Mak Kari ya. Iya. Oke. Sehat Mak Kari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah pandemi tetap semangat Mak ya. Semangat terus. Baik. Dan di samping Mak Kari, kami juga sudah hadirkan seorang ketua sanggar kesenian ataupun tepatnya seni pertunjukan tradisi Ranah Minang ini, yaitu Ketua Sanggar Pusek Jalo. Nama sanggarnya Pusek Jalo, yaitu Bapak Phil Hamzah. Assalamualaikum Pak Filza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya nanti mau pertunjukan juga Pak. Baik. Dan di samping 2 orang ini, budayawan dan juga pembina seni tradisi ini, juga hadir seorang praktisinya langsung nih ya. Praktisi seni, kalau saya lihat masih kaum milenial kali ini ya. Boleh dibilang kaum milenial. Sebuah kebanggaan Mak Kari. Seorang milenial yang mempunyai perhatian terhadap tradisi ini luar biasa. Oke, saya sapa, mungkin saya panggil apa ya, nama aja ya. Ya, Andiki Supriyanda. Assalamualaikum Andiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Andiki? Semangat ya untuk tradisi? Insya Allah selalu semangat. Selalu semangat. Agar budaya dan tradisi Minangkabau selalu berjaya di mata nasional maupun dunia. Oke, luar biasa. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita langsung saja perbincangan kita dalam topik perkembangan seni pertunjukan Minangkabau di tengah perubahan global. Saya mau ke Mak Kari dulu. Nah, Mak Kari, kita bicara seni pertunjukan Minangkabau nih, Mak. Di mana-mana pasti ada seni pertunjukan, Mak ya, termasuk daerah kita di Minangkabau ini. Namun yang jadi pertanyaannya, Mak, sesungguhnya eksistensi pertunjukan Minangkabau ini itu apa, Mak? Apakah hanya sebagai sebuah karya seni, atau sesungguhnya ada hal-hal lain yang terdapat di dalam seni pertunjukan itu sendiri, Mak Kari? Silakan, Mak. Terima kasih pemirsa. Pertunjukan seni di Minangkabau pada dasarnya adalah sebuah pamenan atau permainan untuk membuat orang lain dan kita senang. Itu. Nah, berbeda di tempat lain, ada pertunjukan-pertunjukan yang khusus untuk kalangan tertentu, misalnya untuk kerajaan, untuk raja. Ada juga seni pertunjukan untuk pemujaan kepada dewa atau sesuatu yang dianggap mereka itu tinggi. Sementara di Minangkabau permainan kesenian pertunjukan itu sebuah permainan. Kenapa saya katakan permainan di situ? Bagi mereka yang penting kita senang, orang lain di lingkungan itu senang. Nah, seluruh perilaku orang Minangkabau
baik itu dalam pertunjukan atau perilaku-perilaku yang lain, terlihat bahwa mereka selalu menjaga nilai-nilai, menurui alua je patui je mungkin. Maksudnya apa tuh Mak Kari? Nah, menurut alua itu adalah alur itulah aturan, Oke. aturan yang disepakati. Kemudian patut itu adalah pertimbangan antara hati dan pikiran, bersumber daripada alur yang tadi. Oke. Nah, apakah patut itu? Yang ketiga, mungkin. Itu juga berkaitan dengan nilai-nilai bagaimana tenggang rasa, toleransi dengan lingkungan. Oke. Nah, itu pertunjukan itu hanya tetap saja punya nilai-nilai, dan itu terlihat dari cara berpakaian dan perilaku-perilaku lain di dalam pertunjukan itu. Jadi tidak bisa dilepaskan. Itulah pertunjukan yang tetap menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau itu. Ya, artinya ternyata memang seperti yang saya antarkan tadi, pertunjukan seni di Minangkabau itu bukan hanya bicara masalah kreasi seni, Pak Kari ya, tapi sesungguhnya adalah bicara nilai-nilai juga, begitu Pak Kari. Oke, baik. Selanjutnya saya mau ke Pak Filza ya, ke Pak Filza sebagai Ketua Sanggar Pusek Jalo. Pak Filza sebagai Kota Sanggar, tentu Pak Filza mempunyai narasi-narasi ya, kemudian juga mempunyai strategi-strategi ya, bagaimana menurunkan, mewariskan ya seni tradisi ini ke generasi kita hari ini. Nah, satu pertanyaan yang menarik ingin saya lemparkan Pak Filza, sesungguhnya apa yang Pak Filza tekankan tentang seni tradisi ini ke anak-anak didik di Pusat Jalo ini Pak Filza? Apa yang betul-betul apa ya yang kata kuncinya lah gitu ya, bahwa seni tradisi ini seperti ini, bukan seperti yang lain. Seperti Pak Filza, silakan. Terima kasih. Agak sulit juga nih saya menjawabnya. Yang kesehariannya aja ya, Pak. Karena ini sudah menjadi dilema ya. Dilema. Atau semacam apa? Karena sudah seluruh elemen masyarakat. Kalau di ya pemuka masyarakat itu mencari solusi yang terbaik buat generasi kita, ya kan? Untuk mengantisipasi pengaruh global. Sudah macam strategi. Tidak terlepas juga dari beban pikiran juga, beban pekerjaan dan menyiapkan misi buat pimpinan sanggar untuk mencari yang ideal. Oke. Bagaimana menerapkan misi kebudayaan di dalam konsep generasi muda dalam meniti kehidupannya ke depan. Oke. Artinya Ya, Bapak artinya ya. tidak semua generasi yang mau belajar untuk seni tradisi ini. Mereka mempunyai pandangan-pandangan tertentu. Oke. Yang kadangkala kita sangat sulit menganalisa apa sih maunya. Oke. Jadi tapi dengan gigih kita membuat strategi-strategi. Ya, tapi di antara semua seni pertunjukan itu Pak, apakah ada nggak satu dua yang cukup menarik perhatian dari generasi hari ini Pak? Atau sama aja semua Pak pandangan mereka terhadap seni pertunjukan tradisi itu? Ya katakanlah umpamanya ada randai, umpamanya gitu ya, ada tari gitu ya. Nah, mungkin pertunjukan lain, seni pertunjukan lain. Nah, apakah di antara itu ada nggak yang betul-betul menarik perhatian mereka, atau justru sama aja semuanya gitu loh Pak? Ya ada, itu tergantung mereka. Okay. Kadang itu tergantung mereka. Apa namanya? Kita menerapkan kalau konsep ke generasi ini awalnya memang kita harus menerima dari konsep mereka dulu. Menerima dari mereka dulu. Iya. Artinya kita mundur selangkah. Iya betul. Oke. Baru kita masuk kepada modul-modul yang kita siapkan dalam konsep pembelajaran dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Filza ya. Dan berikutnya saya mau ke Andiki Supriyanda ya, Andiki Supriyanda. Nah, tadi menarik Pak Filza mengatakan bahwa ada sebuah dilema ternyata dalam pewarisan
seni tradisi ini masuk pertunjukan ya, dari persoalan nilai-nilai dan ke persoalan realitas hari ini, perhatian generasi muda. Nah, Andiki sendiri melihat bagaimana sebagai anak muda hari ini tentang seni tradisi itu, dan mungkin pernah bersentuhan dengan salah satu seni pertunjukan tradisional gitu? Oh, terima kasih Bang. Ya. Ki adalah anggota Om Fiza dari 2016. Oh gitu. Jadi perkembangan yang Ki dapatkan setelah berkesenian tradisi, bahwasannya kita sebagai kaum milenial, berkesenian tradisi itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Berkesenian tradisi itu realita. Berkesenian, menggunakan rasa. Jadi yang dilihat pada kaum milenial sekarang, seperti gerakan silat itu hanya asal bergerak kalau bagi Ki. Iya, iya. Karena yang teman-teman sebelum mendapatkan seni tradisi, gerakan itu akan cuman sekedar pertunjukan, tapi nggak tahu apa artinya sebuah gerakan itu, gitu rasanya ya? Diberikan kemana, itu pertama. Ya. Kalau untuk Ki, bagi Ki, seni tradisi itu adalah jiwa seseorang, bagaimana agar dapat membudayakan atau melestarikan. Karena nggak mungkin kita membudayakan atau melestarikan budaya orang sedangkan budaya kita sendiri tidak kita lestarikan. Iya, menarik sekali ya. Jadi nggak mungkin kita susah nih mengagungkan budaya orang sementara budaya kita abaikan gitu ya. Dengan kata lain, siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita kalau bukan kita sendiri gitu, Diki ya. Oke. Baik, menarik pendengar dan pemirsa RRI.net, pembicaraan kita di segmen pertama ini bahwa ternyata seni tradisi atau seni pertunjukan tradisi ini sedang berada dalam sebuah, kalau saya boleh bilang, ini dalam sebuah pencarian formula yang tepat, ataupun juga kalau bilang jati diri enggak juga, dia sudah menjadi jati diri dalam selalu hitam. Mungkin tepatnya adalah jati diri di tengah generasi hari ini. Mungkin gitu yang akan kita coba lihat nanti. Baik, pendengar, kita akan tetap lanjut di segmen kedua nanti. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di segmen kedua, silahkan kita dengarkan dulu dan kita saksikan yang berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI.net. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Kearifan lokal, keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kita lanjutkan perbincangan kita dalam obrolan budaya kali ini dalam topik perkembangan seni pertunjukan Minangkabau di tengah perubahan global. Pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah mendapat paparan ya bahwa ternyata pertama seni pertunjukan tradisi atau tradisional Minangkabau tersebut bukan hanya sebuah kreasi seni, tapi mengusung nilai-nilai, ada filosofis di sana. Seperti dikatakan Mak Tari tadi, ada alua, ada patui, ya, ada mungkin. Nah, kemudian juga ternyata ada sebuah dilematis dalam pewarisannya terhadap generasi hari ini. Ya, mungkin karena
pengaruh serangan budaya global kah, atau karena kurang percaya dirikah kita gitu loh dengan seni kita sendiri. Nah, sementara tadi praktisi kita ya, Andiki mengatakan bahwa dia bangga sesungguhnya, tapi itu seorang Andiki. Bagaimana yang lainnya ya ke kasusnya? Mudah-mudahan juga menular ke yang lainnya. Nah, untuk melihat di segmen kedua ini, saya ingin lihat bagaimana sesungguhnya kita memandang dan kita menyikapi persoalan seni pertunjukan tradisi kita di tengah arus budaya global hari ini, sesuai dengan topik kita, Mak Kari. Baik, Mak Kari sendiri sebagai seorang budayawan, pemerhati juga, dan saya dapat bocoran juga seorang praktisi nih ya. Lengkap sudah, Mak Kari. Jadi kalau saya bertanya agak dalam, ini sah-sah saja gitu ya. Itu Mak Kari melihat hari ini, apakah seni tradisional itu, pertunjukan itu kehilangan, artinya belum punya jati diri kah, atau kehilangan jati diri kah, atau kita yang tidak percaya diri kah gitu loh dalam mempertahankan, menghidupkan kembali seni pertunjukan tradisi kita ini? Menurut Mak Kari gimana, Pak? Silakan, Pak. Perlu dipahami bahwa pertunjukan tradisional itu dia mengandalkan spirit, semangat kebersamaan di situ. Kesenian di Minangkabau itu nyaris tidak ada yang individu. Kalau tukang dendang, ada tukang saluang namanya. Iya, iya. Ada pasangannya, Mak ya? Ya. Kalau Talempong Paci itu enggak bisa seorang berdua. Ada peningkah ya? Semuanya. Iya. Nah, juga yang lain-lain. Disitulah memunculkan kebersamaan sehingga dia menjadi sebuah media untuk bersenang dan bermain. Bersenang dan bermain Itu. dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan itu. Itu kuncinya. Sehingga kita bermain dalam sebuah pertunjukan di tradisi biasa saja, pola yang berulang. Misalnya saluang dendang. Iramanya itu saja. Ya. Tetapi kekuatannya adalah ketika ada pantun-pantun yang bisa menyentuh, mengomentari, menyentil orang yang menonton. Iya. Itulah semangatnya di saluang itu. Nah, saluang adalah salah satu alat musik yang khas dan hanya milik orang Minangkabau. Belum lagi kita hitung ada saluang Sirompak di Payakumbuh 50 kota. Ada lagi saluang Sampelong di 50 kota. Saluang Panjang, saluang Pauah. Saluang itu sendiri banyak. Iya. Belum lagi kesenian-kesenian yang memang khasnya Minangkabau. Randai itu satu-satunya di dunia dengan pola pertunjukan seperti itu. Walaupun Randai itu sendiri berkembang tidak seperti yang sekarang. Jadi kebudayaan Minangkabau dengan kesenian-keseniannya bisa saja menerima. Sebelumnya tidak ada cerita, tidak ada tokoh terlakon di dalam Randai. Akhirnya bisa, sepanjang apa? Sepanjang tidak keluar dari nilai-nilai itu. Artinya seni pertunjukan Minangkabau itu mengakomodasi perubahan. Ya. Nah, persoalannya sekarang sejauh mana semangat kita untuk mengenalkan kepada generasi berikutnya terkait kesenian-kesenian tradisional. Nah, sejauh mana kita serius mengapresiasi kesenian tradisional. Itu dia. Contoh, mengapresiasi ini kata kunci, Mak ya. Kalau untuk alat modern, band, organ tunggal dan yang lain-lain, itu umumnya kita menghitung menyediakan fasilitas sound system dan segala lighting dan segala macam yang cukup dan bagus agar terdengarnya bagus. Bahkan dengan budget yang begitu high gitu, Mak. Luar biasa budget. Iya. Pertanyaan saya sekarang, sudahkah kita sediakan fasilitas mikrofon seperti clip on untuk orang main randai, saluang, rabab dan kesenian lain seperti tupai jonjang di Palembayan itu? Pertanyaan saya, kitakah yang tidak mengapresiasi atau memang kita tidak mengerti
Jadi jangan harapkan generasi berikutnya akan mampu mengapresiasi Ketika ketika kita sendiri sendiri juga mengerti. tidak menghargai. Nah, menurut pandangan Mamak sendiri, pertanyaan Mamak saya kembalikan ke Mamak, ini apa jawabannya itu, Mak? Saya tanya itu, adakah fasilitas itu disediakan oleh pemerintah khusus untuk orang main randai? Itu tidak. Yang ada pemaksaan terhadap kesenian tradisional agar memakai fasilitas yang sudah ada. Apa adanya? Contoh, kesenian dari Mentawai. Mereka adalah kesenian rakyat, tiba-tiba dipaksa harus berada di sebuah panggung prosenium atau dinaikkan di atas pentas, di ruang terbuka hari malam, mereka nggak pakai pakaian. Iya. Kita pikirkan enggak mereka? Yang terjadi adalah pemaksaan agar tradisi mengikuti selera, termasuk juga persoalan-persoalan saluang rabab. Kalau terlalu panjang, asal datang seseorang yang penting yang panjang-panjang benar. Iya. Randai potong sampai di siko. Mereka tidak hargai bahwa di dalam cerita itulah nilai-nilai randai itu sendiri. Hanya sekedar mempertunjukkan ke orang bahwa Inilah. kita punya loh. Iya, inilah randai gitu, Mak. Padahal kesenian Sumatera Barat itu, Minangkabau itu, itulah yang dihargai oleh orang dari luar. Saya pengalaman tahun 87 ikut Asian Festival for Dance Theater and Music and Martial Arts di India, Calcutta. Kami membawa kesenian tradisional, termasuk kesenian kreasi dari tradisional. Ternyata dari Jepang mereka membawa kesenian tradisional, noh namanya. Lalu dari India juga mempertunjukkan kesenian tradisional, Kalaripayat namanya. Mereka bangga mempertunjukkan itu. Tahun 91 saya ke Amerika, 1,5 bulan keliling Amerika, pertunjukan kita basisnya adalah tradisi. Bagaimana kita mau menandingi orang modern dengan yang lebih dulu 1 abad dari kita? Iya. Akhirnya kita menjadi follower, dan anehnya kadang-kadang kita bangga jadi follower itu dengan duduk di atas nilai-nilai dan produk kebudayaan tradisi kita. Baik. Nah, kira-kira apa nih persoalannya, Mak? Ketika kita tidak bisa, saya garis bawahi tadi, tradisi akhirnya yang tunduk kepada keinginan hari ini gitu ya. Kita lihat gitu, Mak. Saya melihat kontemporer pun juga seperti itu ya. Ketika tari-tari Minang sudah dengan dance-nya segala macam, bukankah itu artinya tradisi tunduk kepada keinginan hari ini? Nah, kenapa itu bisa terjadi, Mak? Bukankah dikatakan tadi tradisi itu punya sesuatu yang lebih gitu loh? Iya, kalau kita cenderung memandang kesenian tradisi sebagai alat ya untuk dimanfaatkan, maka kita tidak peduli dengan nilai-nilai. Oke. Contoh, Mama melihat ada pemanfaatan seperti itu? iya, contoh. Sekarang kita lihat banyak tari galombang. Tari galombang itu yang menarikan umumnya anak-anak gadis rancak-rancak. Iya, betul. Menari di jalan, ya. Lalu mereka membawa carano ke depan. Hanya anak gadis saja yang membawa carano ke depan kepada tamu, tanpa diiringi oleh dubalang. Betul. Apakah sesuai dengan nilai-nilai kita, anak gadis kita? Menari-nari di depan tamu. Sementara dalam Di nilai-nilainya anak jalan, gadisnya tidak di boleh jalan. ke halaman ya, Mak ya? Di jalan. Satu. Yang ada silek galombang. Bukan berarti tidak boleh perempuan menari. Iya. Tapi jaga nilai-nilainya. Anak gadis menjak-onjak di kurang banyak, bangamek-ngamek di depan orang banyak. Menurut saya itu tidak sesuai nilai. Karena silek galombang tidak bermaksud untuk menunjukkan di sinilah anak gadis kami yang ramah tamah dan cantik-cantik. Bukan itu. Silek galombang untuk menyambut tamu adalah mengatakan kami sangat terima kasih, menghargai, kami suguhi carano, siriah di carano. Ya, walaupun nanti anak gadis yang bawa tetap ada dubalang, laki-laki mengiringi gitu kalau ya. di silek galombang. Oke. Tetapi kami di sini juga waspada. Ya. Tidak sembarangan menerima Anda. Oke. Itu substansinya. Apalagi tari pasambahan. Tidak ada tari pasambahan dalam akar budaya Minangkabau. Di kerajaan Minangkabau saja, kerajaan Pagaruyung tidak ditemukan ada tari untuk mempersembahkan siapa. Karena orang Minangkabau tidak pernah Menyembah manusia. Yang ada kato pasambahan. Kato pasambahan, oke. Nah, lalu hal-hal yang lain misalnya, demi menyenangkan hati wisatawan, ya, lalu dikreasikanlah pakaian-pakaian
yang dikatakan ini tradisi kami. Padahal mungkin itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Minangkabau soal pakaian. Apakah mereka itu tertutup enggak? Melampok bukan membungkus ya. Menutupi bukan membungkus. Pakaiannya kalau ketat, mencetak itu namanya membungkus badan. Betul. Bukan menutup. Bukan menutup. Itu tidak ada dalam nilai-nilai budaya Minangkabau. Maaf bicara, Mak, kita sudah tidak asing lagi, tidak aneh lagi menyaksikan di layar kaca, di penampilan pentas ya, anak gadis Minangkabau menari dengan pakaian yang ya seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan ini, Mak. Menurut Mama, hal-hal seperti itu terjadi apakah karena kita yang membiarkan, atau karena kita yang tidak berdaya mempertahankan, ya, atau memang karena bilang tadi apresiasi kita yang sudah semakin kurang paham dengan seni kita sendiri. Ya, apa tuh Mak persoalannya? Iya, kalau kita masuk wilayah transaksional ya, ada yang minta kita jual. Ada minta? Sesuai dengan permintaan kita bikin. Oke. Kita tidak salahkan itu. Kalau kita dalam konteks menggalih. Tapi bagaimana dengan konsep? Dulu saya pernah diskusi juga kalau budaya itu sah-sah saja berubah, Mak. Budaya wajib berubah. Ya. Kalau tidak berubah, berarti manusianya tidak lagi manusia. Tapi dengan catatannya apa? Nah, perubahan itu harus dalam konsep kebudayaan. Contoh, orang Minang, Pengulu dulu, datuk-datuk itu dulu nggak pakai handphone, kama-kama pakai bendi, pakai sado. Sekarang pakai mobil mewah, pakai handphone, pakai celana jin. Apakah tidak boleh? Boleh-boleh saja. Tetapi pada saat acara adat, dia tidak boleh begitu. Baik. Atau sebaliknya, karena dia penghulu, dia harus memakai itu sampai kebetulan dia jualan di pasar, dia berpakaian penghulu sambil jualan, enggak patut juga. Baik. Saya coba kembali tarik, Mak. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya budaya Minangkabau itu sangat welcome dengan sebuah perubahan, gitu ya. Nah, tapi justru Mama mengatakan sebentar ini barusan kalau seni tradisi itu justru sekarang kehilangan nilai. Nah, Mama melihat yang ada hari ini itu betul-betul sudah kehilangan nilai atau masih dalam persimpangan? Tidak, dia tetap ada. Nilai itu tetap dijaga, tetapi ada kepentingan ekonomi di situ yang tidak memahami akar budaya, sehingga mereka memaksa apa yang pertunjukan berarti itu sesuai selera mereka. Karena kondisi berarti, Ma, ya? Enggak, karena apa? Karena masyarakat tradisi tidak kita berdayakan. Masyarakat tradisi tidak diberdayakan. Kita biarkan saja, mau hidup, hiduplah. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Sementara kekayaan mereka selalu kita keruk untuk kepentingan yang transaksional menurut saya. Baik. Berarti ini efek dominonya, Mak, ya. Oke. Baik, saya ke Pak Filza sebagai pembina di Pusat Jalur, Pak Filza ya. Pak Filza sendiri merasakan nggak, Pak, ya, kalau perubahan kreasi-kreasi yang diciptakan hari ini itu memang karena tuntutan apa, Pak, sehingga harus dirubah seperti itu? Oke, terima kasih. Saya menyambung dari kalimat Bapak Fikri Yuldi dulu tentang memang ada satu aspek pemaksaan. Bapak sepakat juga? Pemaksaan pemaksaan sistem oleh untuk kepentingan tertentu. Bisa jadi misalkan contoh ini, ada tari penyambutan. Ada tari penyambutan yang melaksanakan, taruhlah lembaga A atau personal A. Dia kepingin cewek itu cantik-cantik, penari itu begitu, ada pesan-pesan. Padahal seni tradisi yang kita kenal adalah notabene-nya kemasyarakatan. Iya. Di situ tidak ada yang cantik, tidak ada yang manis, tidak ada yang jelek, dan tidak ada yang buruk. Semuanya dengan kata pepatah Minang, duduk samo rendah, tagak samo tinggi. Berarti apapun dalam pelaksanaan masalah kesenian itu biasanya masih memakai sikap gotong royong. Itu tidak lupa. Nah, baik. Kalau begitu, Pak, Bapak sendiri di Pusat Jalur
mencoba menyikapi ini dengan tetap bertahan pada apa lokal ya, apa tradisional, pada sistem tradisional, atau justru sekarang mencoba juga untuk beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan hari ini? Oke, kita juga tidak menolak. Karena memang kita butuh. Bagaimanapun, apalagi di masa epidemi ini, pandemi ya, pandemi ini, masalah COVID, seni pertunjukan agak sangat-sangat signifikan kata orang sekarang untuk untuk melakukan seni-seni pertunjukan secara langsung. Oke. Jadi kita menyikapi sebenarnya, kalau pesan itu apa? Kalau kita diundang oleh lembaga A, terus ada pesan-pesan yang diberikan atau istilah manajemennya juklak juknis, katakanlah itu. Iya. Okay. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis itu kita memenuhi, tapi tidak melemahkan arti konsep kita. Tapi kalau sudah sangat melemahkan arti konsep atau misi yang akan kita bawa, mungkin Pak tolak. Ya, kita tidak mau melaksanakan kegiatan. Artinya ditolak itu langsung gitu. Iya, betul. Oke, berarti apresiasi juga ya. Iya. Baik. Saya mau ke apa sekarang nih? Ke Andiki. Nah, Andiki, kita tadi sudah panjang lebar dengan dua tetua kita bicara tentang bagaimana kondisi hari ini dari seni pertunjukan tradisi itu. Nah, Andiki sendiri merasakan nggak ya ketika hari ini ada istilahnya kontemporer ya, ada perubahan yang signifikan itu, merasa nggak ya kalau itu tuh memang lari dari tracknya atau relnya Ranah Minang sendiri, atau sah-sah saja menurut Andiki gitu loh? Silakan ini. Terima kasih Bang. Menurut Ki sendiri, bahwasannya itu sangat keluar jalur. Kenapa keluar jalur? Di saat Ki pernah baca dan juga pernah mengalami. Sebentar dulu, alasannya apa nih Diki bisa mengatakan itu keluar jalur gitu? Kenapa keluar jalur? Ya. Bahwasannya dulu sebelum seperti Randai. Randai sebelum beberapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu dimainkan oleh para lelaki. Oke. Dan pemeran cewek pun dilakukan oleh laki-laki. Oh gitu. Ya. Tapi yang sekarang Randai itu bisa saja dimainkan oleh perempuan, bisa saja dimainkan oleh laki-laki. Mengapa Ki katakan berkesenian Randai itu sekarang sudah melewati? Di Minangkabau kita memakai garis keturunan matrilineal atau garis keturunan ibu. Bahwasannya para perempuan atau bundo kandung di ranah Minang itu sangat ditinggikan dan sangat dihargai. Jadi kalau seandainya Randai dimainkan oleh perempuan, itu sudah bagi Ki sudah melanggar dari Sumbang Dua Baleh. Oke, Sumbang Dua Baleh lari yang luar biasa. Sumbang yang mana tuh Ki? Kira-kira kan ada dua baleh Sumbang. Ingat nggak ya, salah satu Sumbang aja? Saya tahu ada beberapa, mungkin duduk di pintu, mungkin madok ke labuh gitu ya Mak ya. Nah ada dua belas Sumbang, saya lupa. Sumbang yang mana tuh? Seperti beberapa gerakan silat contohnya Bang. Gerakan silat, ada gerakan yang dapat dalam tanda kutip membuka lebar bagian paha. Itu tuh kan sangat menyalahi bahwa membuka. Betul. Oke. Luar biasa. Berarti Andiki sendiri tentu karena itu merasakan sebuah, katakanlah out of the track, keluar dari relnya. Diki punya ini nggak biasanya kalau menemukan hal seperti itu, Diki langsung menyampaikan yang benarnya atau gimana? Kalau Ki dan alhamdulillah Ki sudah pernah membuat sebuah karya, dan itu Ki lebih menggunakan laki-laki kebanyakan. Apa? Laki-laki. Kalau Ki pembuatan karya yang Ki buat, Ki lebih menggunakan laki-laki daripada perempuan. Baik. Nah, terakhir Ki, sebelum kita jedah nih, Riki sendiri melihat produk-produk seni tradisi kontemporer hari ini itu bagaimana Ki? Menurut Riki sah-sah saja atau? Kalau bagi Ki sah-sah saja Bang. Sah saja. Tapi harus ada pertimbangan yang harus dipertimbangkan di dalam sebuah pertunjukan. Contohnya seperti tadi yang Ki bilang, bahwasannya penggunaan perempuan agar
setidaknya dicarikan atau diberikan gerakan yang lebih sesuai ya, lebih sopan, sesuai dengan kodratnya sebagai seorang perempuan gitu ya. Kodratnya sebagai seorang perempuan. Baik, terima kasih Ki, apresiasi sekali sebagai seorang milenial mempunyai pandangan yang luar biasa seperti ini. Mudah-mudahan ini juga menular ke milenial lainnya gitu ya, mengapresiasi seni dan juga mempertahankan nilai tradisinya. Nilai bukan tradisi saja, nilai-nilai filosofis dan nilai-nilai moral dari tradisi itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan di segmen ketiga nanti, segmen sekaligus segmen closing kita. Namun sebelumnya akan kita dengarkan kembali yang berikut ini. Tetap di obrolan budaya RRI.net RRI Padang pada hari ini. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI.net RRI Padang pada kesempatan kali ini yang mengangkat topik perkembangan seni pertunjukan Minangkabau di tengah perubahan global. Pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah melanjutkan perbincangan kita dan semakin hangat saya pikir ya, karena semakin terlihat ada sisi-sisi rasa yang bermain di sini ketika seni tradisinya tergerus gitu loh. Gitu Pak Karya. Baik, nah di segmen ketiga ini saya akan mencoba melihat bagaimana kita mensolusikan persoalan-persoalan out of the track kah tadi, atau kehilangan jati diri kah, atau kehilangan rasakah seni pertunjukan kita hari ini dengan kontemporer yang kita lihat sekarang gitu. Nah untuk ini saya ke Pak Filza dulu ya, Pak Filza. Nah karena bicara solusi nih Pak ya, bicara pendidikan, bicara pewarisan. Nah, baik Pak Filza, dalam pengalaman Pak Filza membina Pusek Jalo sekian lama, tentu Pak Filza sudah merasakan asam garam ya, bagaimana persoalan yang kita bicarakan tadi. Nah, sekarang strategi apa, dan tahu juga langkah-langkah apa yang harus kita ambil hari ini Pak, agar seni pertunjukan tradisional kita, tradisi kita kembali ke marwahnya, yang tidak hanya pertunjukan tapi juga punya nilai-nilai di dalamnya. Gimana Pak Filza, silakan. Itu ada dua, kalau menurut hemat saya, itu ada dua pandangan ya, dua sisi pandangan. Yang pertama mempertahankan konsep tradisi murni di tengah-tengah pasar global. Yang kedua, mengemas konsep tradisi dalam bentuk seni pertunjukan sesuai dengan perkembangan seni sekarang. Oke. Nah, apakah mungkin mempertahankan konsep tradisional di tengah serangan global budaya seperti sekarang ini Pak Firza? Kalau saya tengok permasalahannya bukan di situ. Apa itu? Mempertahankan atau tidak mempertahankan. Seni merupakan aspek dari profesi
Oke. personality. Nah, kalau seandainya kita menengok dalam sisi ketabuan di dalam adat istiadat, kita tidak akan, menurut saya, Ya. agak sulit kita untuk mempertahankan. Karena apa? Karena kalau di tradisi sendiri, betul kata Bapak Firiuldi tadi, mereka mau ditampilkan, durasinya 2 jam dan tidak bisa dipotong. Tapi oleh kepentingan tertentu, dia dijadikan 10 menit. Seperti apakah tradisi itu tampil lagi? Oke. Baik. Ya, jadi oleh sebab itu yang kita cari itu untuk misi ke depan itu apa sih? Mempertahankan ketabuan kita di dalam tradisi atau ingin mencapai aspek baru supaya seni pertunjukan yang notabene-nya tradisi menjadi tuan di rumah kita. Baik, baik. Nah, mempertahankan ketabuan ini maksudnya gimana nih Pak Filza? Apakah Contoh. Bapak melihat bahwa Ya. ada nilai-nilai prinsipil di seni pertunjukan tradisi itu sebuah yang tabu untuk hari ini? Ya, contoh yang diutarakan oleh Andiki. Contoh, seperti tadi mungkin masalah pakaian. Iya, mungkin betul. maka masalah Ada, ya. Nah, tapi bukankah ada itu memang pantangan 12 bagi perempuan. bukankah Tetapi di adat Minangkabau, adat bahasa syarat bahasa Timullah memang aturan itu ada Pak. Artinya itu bukan sebuah yang tabu, tapi sebuah prinsip di Minangkabau. Kalau itu kita langgar, nah gimana Pak? Tapi ketabuan dalam menurut prinsip saya dalam tanda kutip ya. Oke, maksudnya Ketabuan menurut saya yang layak dan tidak layak. Oke. Bukan berarti tabu itu bukan berarti malu atau tidak malu. Oke. Tapi ketabuan dalam arti kalimat saya itu adalah boleh atau tidak. Oke, berarti kita harus mundur selangkah, mengurangi Iya, konsep-konsep betul. ketabuan yang tabu di Minangkabau itu dikurangi gitu Pak, untuk bisa sesuai dengan kondisi hari ini gitu Pak Firza. Kalau maksud saya begini, Nah, tadi apa namanya bukan mundur selangkah sih, Nah, bukan tapi- mundur selangkah. ya. Kalau peristiwa itu menyikapi masalah peristiwa adat istiadat di negeri kita sendiri melaksanakannya, dengan notabene ada pengangkatan seorang pengulu, Oke. itu tidak bisa dilanggar, Oke. dan itu harus diikuti. Berarti tergantung event. Iya, betul. Tergantung event. Harus berdasarkan. Kalau event itu event sakral, Iya, iya, event adat tergantung. itu harus. apa visi dan misi seni pertunjukan ini yang kita Oke, bawa. Baik, berarti kalau event adat sakral itu harus mengikuti murni gitu ya. Iya, betul. Tradisi gitu ya. Tapi kalau eventnya umpamanya event ada tamu, ada pariwisata segala macam, apakah kita bisa rubah gitu Pak? Kalau ada apalagi itu, karena tamu itu datang, dia akan melihat kita. Oke. Berarti kan menurut saya kita tidak akan mungkin memenuhi selera dia. Kita harus melihatkan yang asli, karena mereka menuntut yang asli itu. Baik. Jadi kapan nih yang perubahan kata Bapak tadi harus kita mundur dalam ketabuan itu kapan momennya? Maksud saya ada beberapa kayak seni pertunjukan. Oke. Seni pertunjukan yang sifatnya bertaraf internasional. Itu notabene-nya kalau istilah modern sekarang itu kontemporer lah. Oke, kontemporer. Ya, itu kadang-kadang peran seorang perempuan itu melakukan pola-pola randai yang seharusnya dilakukan oleh Laki-laki. laki-laki. Tapi di dalam seni pertunjukan, tentu dia tidak terlepas dari sebuah karya inovatif dari hasil dari karya intelektual seniman. Oke, baik. Berarti kesimpulannya sepertinya dalam pewarisan, dalam bentuk mempertahankan itu, kita ya terkutip mungkin harus pandai juga lah gitu ya. Ya, Pak? betul. Oke, jadi tidak pandai menjaga aja, tapi pandai-pandai menjaga itu Pak ya. Ya, Oke. ya. Baik. Saya ke Andiki. Nah, gimana nih Andiki sebagai seorang milenial ini ya, melihat bagaimana seharusnya kita menyikapinya hari ini atau mencoba mempertahankan seni pertunjukan tradisi itu tapi tidak menghilangkan. Apakah mungkin menurut Diki atau ada strategi lain? Silakan Diki. Terima kasih. Sebenarnya di dalam berkesenian tradisi Ya. bukan kehilangan jati diri, tapi ke anak muda sekarang itu seperti kehilangan sesuatu atau kehilangan akal sehat bagi Ki. Kenapa? Sehat. Dulu waktu pertama kali Ki bertemu Om Fiza pada tahun 2016, kami itu latihan ya sekedar hanya untuk pengembangan, pelestarian dan untuk
membuat tubuh agar lebih luas dalam bergerak. Oke. Tapi yang sekarang yang terjadi pada anak milenial, hari ini latihan. Untuk acara apa sih Om? Ya, ya, Nah, ya, ya, jadi tanda kutip udah ada ya, dikit-dikit- udah ada embel-embelnya gitu ya. embel-embel materi, embel-embel materi. Jadi Iya, iya, iya. kapankah Iya, seni iya. tradisi ini akan berkembang Ha-ha. jika kita selalu berpatokan kepada sebuah materi? Oke, baik. Itu yang bagi Ki. Baik. Karena- Tapi bukankah sebagai seorang seniman pun dia juga harus mempertahankan kehidupan layaknya manusia Iya. lain. Artinya dia juga harus punya sesuatu dapat dari itu. Bukankah itu Ki? Iya. Seandainya seperti Ki bersama Om Fiza, kalau seandainya Om Fiza mematokkan harga juga terhadap Ki dengan latihan bersama Om Fiza, Oke. otomatis Ki harus mengkaji materi terhadap itu. Oke. Tapi kalau seandainya berlatih hanya untuk melestarikan, membuat badan agar jadi luas dalam bergerak tarian ataupun rendai ataupun berteater atau bermonolog, itu no problem bagi. Problem ya. No Dan problem. itu yang kita dapat bimbingan didikan dari Pak Filza. Iya, bahwasannya kedepankanlah dulu ilmu Anda sebelum Oke, mengedepankan materi. baik. Itu Orang ini pertama. ya. Setelah itu Bang, masalah terhadap seni tradisi di Minangkabau itu, anak milenial sekarang lebih acuan terhadap budaya luar, seperti monolog. Itu kan teater versi barat. Oke. Padahal di Minangkabau ada loh tupai Iya. janjang, Palembayan. Oke. Ya nak mak, Palembayan. Oke, baik. Bahwasannya itu adalah monolog real monolog, malah bukan monolog lagi. Dalam satu orang dapat memerankan berbagai macam, Baik, berbagai baik. macam. Dan sebelum Ki juga berkuliah di bagian penyutradaraan. Jadi sebelum Ki menganalisa punya budaya orang, Ki analisa dulu punya Ki di sini. Oke. Cintailah tradisimu sebelum mencintai tradisi Cinta- orang lain. Iya, iya, iya. Kalau kita sendiri nggak cinta tradisi kita, siapa yang diharapkan cintanya ya, Mak? Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih, Andiki ya. Nah, ini Mak, kalau tadi sudah pusek jalo ya, kemudian sudah praktisi. Nah, ini saya mau nih ke namanya beringin gadang tengah padang. Mbampen nggak Mak, ada masalah kini Mak. Baik, Mak Kari. Sepertinya memang kita berada pada sebuah situasi yang yang rumit, tapi harus dilalui. Ya, satu sisi kita ingin mempertahankan, sisi lain kekuatan kita di bawah kekuatan yang lain. Gitu sepertinya saya baca, Mak. Gimana, Mak? Solusi yang seharusnya kita lakukan hari ini, Mak Kari. Yang pertama, namanya kebudayaan yang melekat pada perilaku manusia. Oke. Baik itu pikiran, ide, dan produk-produk lainnya. Dia berubah karena dia bagian daripada alam. Oke. Dia harus berubah. Harus berubahnya ya. Harus berubah. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan abadi. itu yang harus tetap. Oke, baik. Dan Minangkabau sangat terbuka untuk itu. Oke. Saya bisa pastikan Randai yang sekarang Mhm. tidak seperti ini dari dulunya. Awalnya ya. Saya bisa buktikan itu. Nah, Oke. kesenian-kesenian yang lain yang namanya si rompak misalnya yang dulu dipakai untuk ritual-ritual mistis magic tertentu, sekarang justru dipakai untuk kegiatan hiburannya. Tapi bagian ritual magicnya tidak dipakai. Ya, artinya ada perubahan ya, Pak ya. Ada perubahan Tapi di positif situ. ya? Nah, Oke. perubahan itu wajib dan harus mengikuti. Oke. Yang tidak boleh berubah itu konsep-konsep, nilai-nilai yang kita sepakati, yang kita terima dari nenek moyang kita yang dahulu. Contohnya, Mak, contohnya. Contohnya bahwa manurui alu aja patui je mungkin. Iya. Yang kedua, sekali aye gadang sekali tapian berubah. Oke. Wong gua pun berubah nyo di sinan juo. Artinya nilainya harus tetap dijaga. Pakaian orang dulu tidak ada warna-warni seperti sekarang. Tidak ada jenis-jenis yang macam-macam. Ya. Tetapi sekarang ada, tidak apa-apa. Ketika datang dari India buludu, kemudian sutra Cino, kemudian dan segala macam itu tidak ada masalah. Baik. Nah, tapi bagaimana, Mak, ketika kita bicara solusi, bahwa di tengah kondisi hari ini yang semua itu memang serba dituntut untuk ada outcome, bukan hanya output tapi juga outcome, Mak ya.
Kalau outcome sebuah peristiwa kesenian itu harusnya menjadi lebih manusia. Lebih manusia. Karena dia dilatih bagaimana mengenali sebuah estetika, etika dan estetika. Ketika kita bicara soal nilai, tidak bisa lepas dari dua unsur tadi, etika dan estetika. Baik. Nah, sekarang saya ingin tahu, Mak, ada dua hal. Pertama, persoalan menghadapi pasar. Ya, bagaimanapun kan pertunjukan akan dilempar ke pasar. Ya, nggak mungkin pertunjukan kita di daerah kita, di tempat kita aja, gitu, Mak. Ke pasar. Yang kedua, bagaimana kita mengajarkan kepada generasi ini tentang kondisi ini. Gimana, Mak? Kalau yang soal pasar tadi, Mak. Kalau umpamanya pasar menginginkan seperti A, padahal itu tidak sesuai. Nah, bagaimana kita, Mak? Ya tergantung orang yang menjual. Mau diobral barang ini sehingga mudah diacak-acak dan murah harganya. Oke, baik. Atau kita letakkan di etalase dengan lampu-lampu yang kita hargai sedemikian rupa menjadi mahal dia. Tergantung kita. Kalau kita tidak menghargai barang kita dan diobral di mana-mana, ya menjadi barang obralan lah dia, murah harganya. Tapi kalau di etalase tapi nggak dibeli orang, Mak? Justru tidak banyak orang membeli tapi tidak merusak barang dan harganya mahal. Oke, baik. Daripada barang diobral semua orang mengacanya, harga murah loh itu. Iya. Artinya kita tetap bertahanlah dengan apa kita maunya. Nah, pahamilah bahwa kesenian itu salah satu produk kebudayaan. Ya. Kesenian itu untuk bagi orang Minangkabau untuk berhibur, menghibur diri, bukan untuk mempertunjukkan kehebatan di situ. Nah, kalaupun ada sentuhan-sentuhan ilmu modern, saya setuju saja. Jadi ketika nanti tadi ada permintaan pesanan semacam, mungkin tugas kita menjelaskan gitu ya, Mak, ya. Bahkan harusnya seperti ini gitu, Pak. Iya. Setidaknya tidak perlu dijelaskan secara naratif ya. Cukup kita lihatkan dalam karya itu hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai kita, berpakaian, bergerak dan segala macam. Persoalan misalnya perempuan main randai, sepanjang dia menjaga bahwa peran yang dia lakukan itu bukan peran perempuan, dan dia menjadi laki-laki berdalam pakaian yang dia sesuai dengan perannya, bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau dulu kenapa tidak ada perempuan? Karena kondisi pada saat itu sulit untuk perempuan ikut dalam tim randai yang kadang-kadang berpindah jauh tempatnya dalam perjalanan berhari-hari. Itu persoalan. Jadi bagaimana mencari solusinya di situ. Nah, terakhir, segala sesuatu di dunia ini kalau tidak kita fungsikan dia, teori fungsional kata orang hebat ya, maka dia akan hilang, dia akan habis dimakan masa. Seperti apapun tinggi nilainya, apapun hebatnya, kalau kita tidak memakainya. Saya tanya lagi, pernah lihat setrika pakai baro api? Pernah. Ada sekarang itu tidak? Tidak ada lagi. Karena tidak difungsikan. Baik. Nah, begitu juga kesenian kebudayaan ini harus dilindungi, pelindungan, pengembangan, dimanfaatkan dan dibina. Itu tanggung jawab yang seperti yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 5. Kalau tidak dilaksanakan itu, maka kita kehilangan identitas kebudayaan. Ketika kita tidak lagi punya identitas, maka kita adalah manusia yang sebetulnya adalah robot-robot berjalan. Baik, luar biasa, Mak Kari. Baik, sepertinya statement Mak Kari terakhir sekaligus sudah menjadi closing statement bagi kita, Mak Kari, ya, bahwa sesungguhnya berkesenian itu harus dipakai gitu ya, Mak, ya, harus digunakan, melatih ya, kita. Karena seperti apapun tinggi nilainya, seperti apapun mahalnya barang, ketika ditaruh di almari aja ya udah nggak dipakai-pakai lagi, Mak, ya, ke depannya gitu loh. Oke, baik, Mak Kari atau Pak Vivi Royedi. Kemudian ada Pak Filza dan juga Andiki. Terima kasih atas bincang-bincang kita tentang perkembangan seni pertunjukan Minangkabau di tengah perubahan global hari ini. Sepertinya benang merahnya saya simpulkan bahwa ternyata semuanya tergantung kita. Apakah kita mau didikte atau kita mau jadi yang menentukan? Apakah kita mau jadi tamu di negeri kita sendiri atau kita menyatakan inilah Minangkabau yang kami jaga dan kami lestarikan. Ya itu, Mbak, ya. Oke, baik, terima kasih lagi, Mbak, atas kehadirannya dan pendengar serta pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Sampai di sini obrolan budaya RRI.net RRI Padang pada kesempatan kali ini dalam topik perkembangan seni pertunjukan Minangkabau di tengah perubahan global.
Akhirnya terima kasih atas atensi Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangkabau tanah naden cinta pusaka bundo nanda hulunya rumah gadang dan sambilan ruang langki yang bariri di halamannya
kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang.